Kalau kepercayaan kurang, orang akan mengambil solusi sendiri-sendiri dan itu bisa menimbulkan masalah baru. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jangan pernah sungkan untuk belajar dari yang lain, karena setiap kesuksesan itu pasti Allah yang membimbing. Betul. Tidak ada satupun kebaikan bentuk apapun, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi kita akui mana yang baik, mana yang positif. Jangan pernah sungkan untuk mengakui kelebihan yang lain, dan jangan pernah sungkan untuk mengakui kekurangan, kesalahan diri dan minta maaf. Jangan mempertahankan kesalahan yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan juga mengakibatkan virus ini merajalela. Apa efek dari kebohongan dalam informasi, transparansi, dalam ilmu pandemi? Kepercayaan jadi hilang. Ini yang dalam teori strategi pandemi disebut dengan strategi risk komunikasi itu. Jadi kalau kita salah menyampaikan atau tidak tepat atau ada sesuatu yang harusnya disampaikan tidak disampaikan, ini dalam strategi yang kita pelajari dalam strategi pandemi, hilangnya trust atau hilangnya kepercayaan dari tidak hanya masyarakat tapi juga stakeholders dan juga negara lain. Nah, trust gitu. Ini isu. Tapi misalkan saya membuat urusan seperti lebih sederhana dan mudah karena supaya tidak pada galau masyarakatnya. Itu benar atau tidak itu? Kalau ada yang berprinsip seperti itu, akibatnya informasinya jadi tidak akurat dan orang jadi tidak mempercayai informasi itu. Gimana tuh Pak Dok Dik? Dari strategi risk komunikasi atau komunikasi risiko itu tidak tepat karena yang disebut dengan komunikasi emergensi namanya, komunikasi di pandemi itu, semua orang harus tahu apa bahaya yang akan terjadi atau sedang terjadi. Sehingga semua bisa memahami potensi bahaya itu secara bersama-sama. Adapun yang menyampaikan juga harus memberikan guidance-nya, tuntunannya. Oh, jangan khawatir, kita akan melakukan strategi A, B, C. Kalau ini nggak kita lakukan, yang A bakal begini, B bakal begini, dan segala. Nah, yang saat ini banyak saya tidak khusus menyebut Indonesia, banyak terjadi di siapa yang nanya Indonesia? Ya. Seperti Amerika itu juga menyampaikan sesuatu yang harusnya disampaikan, tapi dia hindari disampaikan dengan beberapa alasan. Tapi akhirnya ketika trust atau kepercayaan ini hilang, kepatuhan terhadap aturan yang harusnya dilakukan oleh mereka akhirnya tidak terjadi. Ya, ini jadi apa namanya efek negatif. Ya benar. Kalau kepercayaan kurang, orang akan mengambil solusi sendiri-sendiri dan itu bisa menimbulkan masalah baru. Jelas sekali ya. Ketika seseorang tidak dipercaya apapun yang dikatakannya, apalagi kelihatan tidak jelas gitu strukturnya, solusinya, kemudian tumpang tindih satu sama lain, itu betul-betul membuat masyarakat itu jadi kehilangan percaya. Apapun yang disampaikan juga jadi bahan gurauan, bahan lecehan. Ini harusnya mungkin ketika terjadi begini langsung berkumpul dengan para ahli pandemi mungkin ya, bukan dengan ahli strategi perang dengan manusia, bukan perang dengan makhluk-makhluk yang nyata. Mungkin kan begitu tuh Pak, harusnya ketika terjadi pandemi itu ahli pandemi yang didengar itu, bukan ahli-ahli yang lain. Betul. Jadi memang dalam disebut dengan strategi pandemi ini namanya ada dengan preparedness pandemi. Sebetulnya Indonesia sudah ada dan saya memang sudah terlibat dalam ini kurang lebih 18 tahun di Indonesia, termasuk menyusun ini. Hanya
manusia ini kan ada lupanya, ada mungkin hal lain yang membuat tidak ajeg atau tidak berpegang pada sebetulnya pedoman yang harus diikuti. Dan global pun WHO itu sudah punya pedomannya. Dan ini yang saya nggak tahu, belum ada studinya, kenapa ini tidak banyak negara menggunakan langsung strategi protokol. Betul, protokol. Ya. Betul. Nah, di Indonesia banyak juga nggak sih Pak yang belajar ilmu pandemi begini? Kalau untuk ahli pandemi memang sejauh saya tahu belum ada. Untuk ahli pandemi, yang ada ahli penyakit menular atau ahli epidemiolog. Tapi untuk ahli pandemi, itu sebabnya kenapa saya sekolah sekarang PSI untuk pandemi. Cepat pulang atuh. Karena nanti dituntut oleh Allah dan masyarakat harus manfaat ilmu ini. Nggak dikontak tuh oleh siapa gitu dari pemerintah? Sudah. Jadi memang saya juga bantu ke Menko PMK lewat ada salah satu deputi, terutama di Kemenkes. Saya aktif Cuma memang kan Pak Satgas sendiri ketuanya menyampaikan Indonesia ini memang banyak tantangannya tuh Pak Ketua Satgas bilang. Saya tidak mention ya satu-satu, tapi ya itulah yang saat ini kita hadapi, dan saya kira ini PR besar bersama nih, PR besar bersama. PR besar. Karena ini PR besar bersama. Jadi memang kita tidak cukup hanya jengkel, kemudian ngomel, lalu hopeless, tetapi kita tetap harus bergerak sesuai dengan potensi kita masing-masing.